Oke, friends, kita balik lagi masih di Saya Podcast, masih bareng sama Jakarta Utama Kota Cirebon 2022. Ada Cesi dan juga Farel. Kita ngobrol lebih santai nih sekarang ya. Oke. Kepo banget nih kepo nih. Ini kayaknya Ara mewakili friends-friends yang ada di luar sana deh. Kalian berdua kan kemana-mana kalau tugas kan duaan mulu nih ya, belum lagi pakai acara gandengan juga gitu kan ya, karena memang harus seperti itu kan ya, karena kalian berdua adalah brand ambassador atau icon dari Jakarta Utama Kota Cirebon 2022. Pacaran gak sih kalian? Jujur deh. Enggak ya? Kan bakal jadi, ini bukan persepsi baru nih. Ini Farel persepsi baru nih. Ini Farel ditanya pacaran gak sih? Dia langsung agak kebingungan tapi langsung nggak jawab gitu. Oke. Ayo apa? Mungkin kalau ditanya pacaran enggak sih. Enggak. Bener, Cesi enggak. 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 Nggak pacaran? Enggak pacaran. Oke. Nggak, tapi kan kemana-mana kan berdua mulu nih ya kan. Apalagi tugas kalau misalnya ke Yogyakarta, ke Jakarta, ke Bandung gitu kan. Keluar pulau sekalipun, keluar Jawa sekalipun, keluar pulau. Pernah nggak sih keluar pulau? Enggak. Ada kan rencana kan. Oke. Itu pernah nggak sih? Ini pada punya pasangan nih masing-masing? Punya. Berarti Cesi punya cowok, Farel juga punya cewek gitu. Cewek ya? Oh iya. Cewek. Terus persepsinya kemana nih? Iya nih. Cewek. Aduh ya ampun. Ini nih Cesi sama Farel nih pasangannya pada suka cemburu nggak sih? Sampai yang kadang suka, sini deh gue lihat HP lu gitu kan. Secara lu kerjanya berduaan mulu sama cowok gitu kan, atau sama cewek gitu. Pernah nggak kayak gitu sampai pasangan marah atau cemburu? Cesi dulu deh. Kalau aku tipe cowoknya over. Over. Oke, overprotective maksudnya. Iya, protective. Oke, jadi tadi yang Kak Ara bilang itu bener dong. Ya, tapi nggak sampai cek-cek. Oke, nggak sampai cek. Tiap saat. Oh iya, nggak sampai cek HP, mungkin cek ATM aja ya Hani ya. Kalau tinggal berapa saldonya langsung diisi, cus, gitu kan? Gimana tuh saat itu? Ya mungkin lebih ke Dikasih pengertian. Iya, di Oh oke. Oh fotoin dong, lagi di mana gitu. Oke. Tapi nggak sempet atau sengaja emang dikenalin. Ini deh, gini deh, gue kenalin aja sama Farel gitu kan. Ini Farel partner kerja gue kemana-mana pasti sama dia gitu kan? Iya nggak? Tapi udah ketemu. Udah. Pernah ketemu juga ya. Iya, ketemu. Pokoknya tapi udah dikasih pengertian sih. Terus dia juga udah ngerti karena kan dari awal juga kan support Jakarta, jadi nggak ada masalah. Oke. Farel, kalau Farel gimana? Cewek lu gimana nih, Rel? Cewek lu gimana? Kalau saya sih syukurnya ya nggak overprotective sih. Jadi asalkan dia tahu saya kemana, saya lagi kerja apa, ya udah gitu. Yang penting dikasih pengertian, bener sih kata Cesi, dikasih pengertian aja. Dikasih pengertian. Lagi apa? Lagi kerja. Karena kan kategorinya saya sama Cesi juga lagi profesionalitas ya. Iya. Oke. Jadi emang personal branding yang harus kita bawa itu ya sebagai Jaka dan Rara gitu. Oke. Masa nggak mungkin Jaka dan Rara social distancing gitu. Social Kesannya kayak musuhan nanti. Oke. Iya bener banget ya. Tapi ada nggak sih Jakarta yang pacaran terus akhirnya sampai menikah ke pelaminan? Ada nggak yang selama ini kalian tahu nih? Gitu. Kalau Jakarta nggak ada ya? Kalau di Jakarta kurang tahu ya, mungkin nggak ada ya. Cuman di duta wisata lain tuh banyak sih. Oke, banyak ya kayak gitu ya. Ya itu dia sih, kadang jodoh itu kan datangnya dari mana aja ya, Besti ya. Itu. Kan nggak tahu kedepannya gimana juga. Nah, gitu ya. Kedepannya nggak tahu gimana juga, kode-kode dia kayaknya ya. Nggak kayak gitu ya. Buat yang lain. Membuat yang lainnya ya. Buat cowoknya sih mohon maaf ya. Luar biasa banget. Oke, ini deh, apa sih namanya, Farel nih? Tadi karena sempat lihat nih ya di beberapa postingan di Instagramnya, bisa silat juga. Iya. Silat itu pernah ikutan lomba atau memang hanya hobi aja atau apa sih gitu? Awalnya buat mengisi waktu luang dan hobi juga, hobi gulat lah atau bela diri, dan akhirnya terjun ke dunia kompetisi. Oh, kompetisi. Pernah ikut juga? Pernah. Oke, menang waktu itu pernah dapat medali emas sekali sama medali perak sekali. Wih, belajarnya itu belajar silatnya gimana? Maksudnya apakah belajar silatnya ada gurunya langsung, apa lu ini sendiri gitu, belajar sendiri apa gimana?
Kalau saya pribadi, saya belajar silat di perguruan Kak. Ada perguruan namanya PSTD atau namanya Perguruan Silat Tenaga Dasar. Oke. Jadi belajarnya di situ. Dan yang membedakan dengan silat-silat lain tuh apa sih? Mungkin dari teknik pernafasan. Karena tiap perguruan itu punya teknik pernafasan masing-masing kan. Oke. Oh gitu ya. Ya gitu kalau. Wah, kalau ilmu lagi nih, ilmu lagi ya. Karena kalau yang kita tahu kan biasanya kalau silat cuma ya udah gerakan aja gitu kan ya. Oke, gerakan bela diri misalnya gitu. Bener kan? Oh ternyata ada juga sampai udah kayak mau tarik suara gitu ya, kayak mau ikutan nyanyi gitu ya. Tapi happy selama ini ngejalanin itu. Happy sih, tapi kalau untuk sekarang lagi off ya. Oh, Karena mungkin sekarang saya lagi fokus ke keatletan basket sekarang. Oke. Apa? Kenapa lagi suka ke basket? Karena emang dari awalnya dari SMP tuh basket aslinya. Oke. Silat itu karena waktu itu lagi COVID dan latihan basket juga udah nggak ada waktu itu karena COVID kan, bahaya banget latihan tim. Akhirnya nyoba ke bela diri karena bela diri itu latihan individu jadi lebih aman kan. Oh individu ya, oke. Iya. Jadi mengurangi juga ya waktu itu keramaian gitu ya. Iya, mengurangi keramaian. Oke. Nah kalau Cesi kan kalau Kak Ara lihat nih aktivitas di Instagramnya tuh konten kreator nih Besti ya, keren banget loh Desa ya, konten kreator. Terus konten kreator, jadi bisa dibilang Cesi ini tuh salah satu selebgram juga loh, banyak banget nih ya, brand-brand gitu ya, brand-brand ternama, terutama untuk hijab-hijab muslimah yang udah pakai jasanya Cesi untuk photoshoot. Gitu ya, betul nggak sih? Iya, betul. Oke, itu gimana sih awal mulanya, Ces? Apa mungkin karena Cesi suka, tapi tiba-tiba atau mungkin ada yang nge-DM di Instagram atau dari teman ke teman itu gimana? Awalnya mungkin kan kalau cewek suka centil-centil ya foto gitu. Oke. Jadi dari suka foto itu, kan aku domisili di Bandung kemarin pas lagi kuliah. Terus lagi di Bandung itu ada yang nawarin, mau foto nggak buat foto produk gitu, hijab. Terus habis itu akhirnya aku okein nih, terus cobain, ih kok seru ya. Terus jadi akhirnya aku ngedalemin les modeling di Bandung. Oke. Jadi les modelingnya itu cuma setahun deh. Terus habis itu, tapi itu sambil kuliah. Oke. Terus habis itu ditawarin dari agensi itu ditawarin sama brand-brand muslimah yang lumayan besar. Brand muslimahnya besar, iya. Karena udah lihat loh ya. Terus habis itu akhirnya terjun di sana. Oke, karena ada cuannya juga gitu ya. Hidup cuan ya. Pokoknya kalau yang piduitan malah langsung aja gitu ya, Ces ya. Oke, berarti sampai sekarang juga masih nih berlangsung ya? Masih, cuma kemarin mungkin masih sih tapi di Cirebon. Oke. Di Cirebon mungkin foto produk sama hijab juga. Hijab juga, oke. Nah, kalau buat Farel nih, Kara juga dapat bocoran gitu, katanya Farel mau ikutan kompetisi salah satu minuman di tahun 2023 ini ya. Ya. Bukan pokoknya 2024 ya? Tahun depan. Jadi biasanya tuh minumannya pokoknya disensor gitu ya. Belakangnya of the year. Wah, gitu ya. Udah tahu kan pokoknya kalau yang begini-begini ya kan. Oke, itu gimana tuh bisa tiba-tiba kepikiran, ya gue mau ikutan ini gitu. Oke, mungkin alasan utamanya ingin memotivasi anak muda di luar sana untuk hidup sehat. Hidup sehat. Iya. Karena saya salah satu anak yang dilahirkan dengan fisik yang obesitas waktu itu. Oke. Oh iya, katanya waktu pas awal mula ikut Jakarara juga gemuk ya. Gemuk. Oke, tapi progresnya luar biasa loh ya, Farel ya. Tadi kan dapat bocoran juga dari teman Farel ya. Iya, Katanya waktu pertama kali ikutan Jakarara nih friends, jadi sempat obesitas gemuk ya. Oke, tapi saat itu ya udah enjoy aja, tetap percaya diri gitu kan. Tiba-tiba sekarang udah berubah dengan bobot yang sangat menurut Kak Ara ini proporsional loh. Itu gimana itu prosesnya? Prosesnya yang pertama mungkin simple ya, punya disiplin diri. Disiplin diri. Oke. Dari mulai makan, jadwal makan, pola istirahat sampai pola olahraga. Oke. Karena itu penting banget, dari kelima aspek itu sangat berhubungan dari bagaimana bentuk fisik kalian. Jadi untuk di luar sana yang mikir bahwa gue olahraga aja deh tapi makannya asal-asalan, percuma. Gue makannya dijaga tapi nggak olahraga juga
percuma, nggak akan maksimal Kak. Jadi saling berkaitan. Hidup sehat itu dari mulai geraknya, olahraganya, makannya, dan pola tidurnya juga. Oke. Dan itu juga menjadi salah satu alasan saya kenapa sih mau ikut elemen gitu. Tet. Ya, iya. Sorry ya. Oke. Farel, tapi kan ini ya Rel ya. Defisit kalori sama olahraga juga nggak sih? Iya, betul. Oke, itu prosesnya dari pas ngikutin Jakarta Utama sampai dengan bobot yang sekarang menurut aku nih udah proporsional tuh berapa lama? Kalau Berlangsung ya, berapa bulan gitu? proses dietnya itu sebenarnya cukup lama, sekitar 6 bulan. Karena waktu itu proses diet sambil nge-gym, sambil bentuk otot juga kan. Jadi for your information bahwa diet itu ada yang dinamakan weight loss dan fat loss. Oke. Kalau weight loss itu biasanya kalau butuh para laki-laki agak kurang bagus tuh Kak. Karena di samping menurunkan hormon, menurunkan massa otot juga untuk laki-laki. Oke. Jadi kalau pola diet untuk laki-laki itu lebih kompleks. Jadi kalorinya harus tepat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke. Dan juga pola latihan dan pola istirahatnya juga itu. Dan yang saya jalankan itu fat loss. Dan untuk fat loss itu, for your information, bahwa fat loss itu nggak akan terjadi dengan mudah. Jadi di luar sana banyak banget yang ngomong kayak diet seminggu 7 kilo, diet seminggu 7 kilo. Iya. Itu yang kebakar bukan lemak. Apa tuh? Itu kadar air yang berkurang. Oke. Jadi berat badan lo kalau ditimbang tetap aja lo segitu gitu ya? Segitu. Jadi kalau fat loss itu yang bagus maksimal seminggu 2 kilo. Itu maksimal banget. 1 minggu 2 kilo? Itu maksimal banget. Ya itu nggak begadang, terus defisit kalori, olahraga juga. Oke. Tapi akhirnya berhasil loh selama 6 bulan ya, keren. Dari BB berapa saat itu berarti? Waktu itu dari 107. Sekarang? 84. Wih, lumayan ya, turunnya luar biasa banget. Ini bisa jadi motivasi loh friends, buat friends-friends yang ada di luaran sana ya. Itu dia tadi tipsnya sedikit tuh, rahasianya dari Farel untuk menurunkan berat badan. Oke. Kalau Chessy sendiri tapi saat itu memang udah proporsional berat badannya? Enggak, dulu aku juga gendut. Tapi pas lagi SD sampai SMA gitu. Itu beratnya hampir 75. Oh my god. Pertama ikut atau terjun ke Jakarta? Tapi enggak ada Jakarta. Oke. Jadi memang sampai sekarang nih terus menjaga berat badan ya. Kayak tadi ya, friends ya, gue makannya nasi, dia makannya salad. Katanya mau jaga berat badan ya, jaga tubuh. Tapi nggak apa loh, bener loh. Karena memang apalagi sebagai seorang public figure ya, bestie ya, kita harus bisa menjaga penampilan kan, biar terus dan tetap menarik. Apalagi Jakarta kan seorang brand ambassador kota Cirebon, ya kan? Nih, oke. Nah tadi kan udah ngomongin ya tentang konten kreator sama dunia silatnya Farel sama Chessy juga. Usaha. Ini mereka berdua nih punya usaha loh ya. Karena tadi sempet Ara juga nanya nih friends ya, kalau Chessy ini dia nih sebagai di kampusnya itu tuh jadi jurusannya ada marketingnya gitu ya. Oke, Chessy sendiri deh lagi ngejalanin usaha apa sekarang? Sekarang aku baru ngerintis usaha kue. Oke. Kuenya itu homemade gitu. Iya, tapi yang beda. Langsung. Boleh. Gak apa-apa, promosi ya, nanti boleh di tag Instagramnya kalau ada ya. Jadi ini itu kue, tapi kakak tahu ini nggak Korean cake yang sekarang lagi? Tahu banget. Kalau ini bedanya Korean cake-nya kita dekor sendiri. Oke. Jadi kita nyiapin toolsnya kayak misalkan piping bag warna-warnanya, terus habis itu tools buat gambar itu kita siapin dan terjangkau. Jangan lupa di sini. Oke. Korean cake-nya itu jadi lebih kayak yang buat birthday party gitu. Iya, terus biasanya buat couple-couple yang mau anniversary-an gitu ya. Oke, Valentine gitu ya. TikTok boleh Ya, disebutnya. warnanya biasa warna-warna pastel gitu ya. Oke. Nanti namanya cake landing on you gitu. Bukan crash landing on you ya. Oke. Kalau Farel lagi ngejalanin usaha apa sekarang? Kebetulan mirip-mirip sama Chessy juga. Saya tuh di kalian suka pada makan ya, kuliner gitu kira usahanya ya. Aduh, tapi berat badannya segini aja gitu. Ya karena gimana? Kebetulan kuliah saya juga di perhotelan ya, kayak ada hubungannya sama masak-masak. Jadi bisnis saya tuh sebenarnya join sama orang tua. Jadi bisnis saya tuh di bidang pastry sama catering. Oke. Dan
for your information bahwa salah satu unggulan produk di catering saya tuh ada namanya nasi tumpeng kan. Jadi nasi tumpeng saya tuh pernah juara sekabupaten kota Cirebon. Wow. Waktu itu ada salah satu lembaga sekolah yang mesen dan alhamdulillah terpilih menjadi juara. Oke, keren banget. Itu yang buat berarti Mama. Mama. Jadi dibantu juga sama Farel ya untuk mempromokannya promo gitu sama, ya. Buat menu juga. Oke, buat menu juga ide-idenya gitu ya. Oke, biar lebih menarik. Karena zaman now nih kalau misalnya usahanya nggak menarik ya, langsung deh gitu kan ya. Tapi kalau udah sedikit yang menarik, yang lucu-lucu, yang yang lagi ikutan tren juga, ya udah langsung rame gitu. Konten juga ya. Oke. Kalau Kak Ara usahanya skincare. Itu udah berdiri dari 2000. Oke, siap bisa ya. Itu udah dari 2018. Jadi ada toko online, toko offline-nya juga, ada marketplace-nya juga gitu. Oke, nanti bisa ya. Itu rahasia deh, nanti bisa tengok aja Instagramnya Ara ya. Oke, nah ini ada lagi nih yang bikin penasaran. Ini yang bikin penasaran dari Cesi nih ya. Jadi katanya friends, Cesi ini punya rencana mau kembangin salah satu website pariwisata. Apa sih yang bikin Cesi tuh tertarik gitu loh, pengen bikin website tersebut? Gini ya, pertamanya kan sesuai sama jurusan aku sendiri kan digital marketing. Oke. Nah terus habis itu sekarang itu semuanya apa-apa teknologi. Jadi orang-orang tuh kan sekarang siapa coba yang belanja dari offline masih ada sih, cuma lebih cepat, lebih praktis itu pasti dari online kan. Terus sekarang orang tinggal search Google apa, terus habis itu pengen apa langsung search Google kan. Nah jadi aku ngembangin website itu buat memudahkan pariwisata Cirebon biar naik. Oh, Liz, luar biasa. Tapi pasti didukung juga lah ya. Ini juga salah satu apa namanya kegiatan atau program dari Jakarta Utama 2022 juga ya. Oke, karena kan memang pariwisata di kota Cirebon dan sekitarnya juga kan banyak banget ya. Kayaknya sayang banget kalau kita tidak mengeksplor, betul? Betul. Jangan dikit-dikit holidaynya luar negeri, ya kan? Karena di negeri sendiri juga luar biasa amazing banget ya kan? Banyak yang belum terjamah di Cirebon sendiri pun, bahkan di luar kota Cirebon, ya kan guys? Seperti itu. Kalau Farel lagi ada project apa nih Farel? Kalau tadi kan project yang bakal dilakukan sama Cesi ya, kedepannya mau bikin salah satu website pariwisata. Farel deket-deket ini lagi ada projectan apa? Project ya, mungkin kalau project sih belum ada kepikiran, cuman di tahun ini karena kepentok sama saya mau prakerin kan. Oh, kirain kepentok karena saya mau menikah gitu ya. Masih muda sekali saya. Oke. Kepentok ngapain? Mau prakerin saya Kak. Oh, oke. Prakerin ke luar negeri. Jadi untuk project tahun ini mungkin nggak ada, tapi untuk 2024 pasti aktif lagi sih. Masih aktif lagi. Terutama di nge-build fisik buat persiapan ikut kontes itu yang namanya di sensor ya. Itu. Dan terutama sama mengembangkan pengetahuan lagi. Oke. Kalian setelah ikutan Jakarta ini kan banyak nggak sih job-job berdatangan di luar dari kinerja atau program-programnya Jakarta? Misalnya tiba-tiba nih, karena kan mereka taunya kalau Jakarta itu berarti punya tutur kata yang baik dalam public speaking gitu kan. Tiba-tiba kadang suka Rel MC wedding deh gitu, atau Cesi mau nggak jadi narasumber misalnya pembicara di dunia apa gitu ya, tiba-tiba yang acaranya programnya di situ banyak siswa-siswi gitu. Pernah nggak ada kayak gitu? Kita pernah podcast juga. Terus habis itu MC banyaknya tapi teman-teman finalis kita yang Oke. Iya aku lihat banyak banget nih MC baru jebolan Jakarta ya. Oke, terus kalau Cesi sama Farel sendiri? Kalau dulu apa sendiri-sendiri? Yang sendiri-sendiri dong, Farel dulu. Sendiri kalau saya sih mungkin kalau yang isi acara di kampus sering banget karena mungkin karena juara di Jakarta di kampus juga makin terekspos namanya, terutama juga di kota Cirebon juga. Selain dari job-job isi acara gitu, mungkin Cesi juga dapat ya job-job model. Kebetulan kalau
Iya, visit store. Oke. Boleh. Tetap bercuan ya. Balik lagi kalau kagak ada cuannya kagak mau friends ya kan? Cuman mungkin bedanya kalau Chelsea itu model fotografi ya, kalau saya model runway. Oh, model runway itu kayak gimana tuh? Yang catwalk. Yang catwalk, Fashion show. oke, fashion show, oke. Jadi biasanya langsung dikasih brand pakaian dengan merek ternama, berlenggak-lenggok catwalk di atas stage gitu ya? Iya gitu. Biasa di mall gitu. Biasa di mall. Oke, paham banget nih. Brandnya apapun kayaknya Ana tahu banget ya. Oke, terakhir deh guys, harapan yang diinginin sama Farel dulu, sama Chessy, dan juga harapan dari kalian berdua sebagai salah satu Jakarara utama Kota Cirebon 2022. Farel dulu deh. Harapan saya buat diri saya sendiri, semoga kedepannya bakal menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Pribadi yang bisa menanggapi sebuah masalah dengan bijak dan juga bisa menjadi yang lebih baik lah pokoknya. Dan untuk anak muda di luar sana harapannya bisa lebih termotivasi kan? Karena banyak banget yang salah persepsi tentang menikmati masa muda. Ya. Yang dimana persepsi itu malah justru merusak masa tua. Oke, ya. Gitu ya? Iya. Cakep bener nih terakhir motivasinya. Chessy deh, Chessy. Gimana? Chessy. Harapan Chessy. Harapannya mungkin bisa berguna bagi Kota Cirebon khususnya. Amin. Udah jadi duta juga, jadi semoga bisa jadi Kota Cirebon lebih berkembang lagi. Terus habis itu buat diri sendiri lebih banyak belajar lagi. Dan buat harapan buat teman-teman, mungkin buat generasi muda, gunain waktu tapi sebaik mungkin, karena ternyata masa dewasa itu sulit. Sulit tapi mengasihkan prosesnya iya, gitu proses ya. mengasihkan. Oke. Proses Jadi pendewasaannya. nikmatin. Oke. Dan jangan sia-siain waktunya. Oke, karena waktu itu paling berharga. Kesempatan dan waktu itu berharga banget ya, friends. Oke, terus ini apa namanya, harapan untuk berdua deh sebagai pemenang dari Jakarta Utama 2022. Kalau harapan kita berdua sama ya Cis ya, supaya bisa menghasilkan terbaik buat Kota Cirebon, terutama di Mojang Jajakan nanti. Yang mau ikutan mungkin ada tips generasi penerus untuk maju terus, gas terus, pokoknya jangan ngerem ya. Iya. Terus apa lagi? Buat apa nih? Apa lagi? Kasih tau dong adik-adiknya yang mau ikutan nih nanti nextnya ya kan? Ikutan next Jakarta. Yang mau ikutan next Jakarta, yang penting percaya diri aja. Jangan mikirin kalian kurangnya apa, pikirin kalian lebihnya apa. Presentasikan lebih kalian itu apa. Oke, Chessy. Buat yang mau ikut Jakarta, pokoknya kalian itu harus yang pertama niat dulu pasti. Kalau udah ada niat pasti nanti bakal dimudahin. Niat dan jangan dipaksa ya. Karena segala sesuatu yang dipaksa itu nggak enak ya. Konsisten. Oke, terus? Ya pokoknya jangan takut gagal. Oke, baiklah. Chessy sama Farel, terima kasih banyak. Sama-sama kakak. Hatur nuhun, thank you ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk friends-friends yang ada di luar sana. Wah, ngobrolnya seru banget ya, menginspirasi banget pokoknya. Tadi udah dikasih tips-tipsnya juga gimana caranya untuk bisa ya nanti lolos di ajang Jakarta 2023 tahun ini ya. Itu jadi sedikit tips juga ya. Oke, untuk para friends juga nih nanti yang mau minta request narasumbernya datengin ini dong gitu ya. Boleh ya, silakan komen di bawah ini. Kira-kira friends mau minta arah untuk datangin narasumbernya siapa di podcastnya saya. Kalau tadi katanya suruh panggil nih teman-teman dari pemenang Jakarta Utama 2022 udah kita hadirkan ya. Next silakan boleh komen di bawah ini ya. Terus jangan lupa juga buat friends di luar sana yang mau ngopi, mau nongkrong, mau makan, mau nyemil yang enak-enak dengan suasana yang seru ya. Silakan bisa langsung datang ke Jalan Cipto 162 Kota Cirebon. Di sini kita ada Seya Cafe and Resto ya. Setiap harinya dari pukul 8 malam sampai dengan 11 malam ada yang namanya band-band reguler yang akan perform. Jadi nemenin nongkrongnya semua friends-friends yang ada di luar sana. Terus yang mau ngadain gathering, birthday party ya, atau butuh banget sama ruangan meeting ya, ruang meeting yang nyaman, ini bisa langsung datang ke Seya Cafe and Resto. Tahu gak sih untuk dapat ya ruangan meeting sekeren ini itu cukup
pesen makan dan minum atau cemilan aja di Seya Cafe and Resto, dan langsung udah dikasih fasilitas meeting room yang nyaman banget, AC-nya dingin ya kan, dan juga pastinya meeting roomnya itu bisa muat untuk banyak orang nih di sini ya. Jadi jangan lupa sekali lagi silakan untuk bisa nikmatin keseruan semua yang ada di Seya Cafe and Resto, dimulai dari lantai 1, lantai 2 sampai dengan lantai 3 ya. Sampai ketemu lagi nanti dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih banyak sekali lagi Farel sama Ceci. Sukses selalu untuk kalian berdua. Ditunggu lagi nanti next cerita-ceritanya ya, dan juga prestasi-prestasi yang luar biasa. Nanti semoga bisa mampir lagi ke Seya Podcast ya. Oke, kalau gitu Radial Muara Prince saya pamit. Sampai ketemu lagi di Seya Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.